Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-59 ya. Nah, silakan dibaca Pak Edi ya, baca Pak Edi. Nah, Mas A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. 59 ya? Iya betul. Iya betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Dia menciptakannya dari turab debu, dari turab tanah. Dari tanah ya. Ya, tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka menjadi dia. Inna harfu taukid wa nasbin. Masalah adalah isim ina. Isa adalah Isa sebagai mudhof ilai. Inda dorof Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai. Kamasali jar majrur Adama. Dulu, kamasal itu jar majrur khobarnya ina ya. Karena kan kalimatnya sempurna dengan kata ini ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di Allah seperti, nah ini kan jadi khobarnya ya. Baik. Kamasali adalah khobarnya, kamasali jar majrur sebagai khobar inna, Adama mudhof ilai. Khalaqahu, khalaqa fi'il madhi, domernya fa'ilnya Allah, kembali ke Allah, hu maf'ul bi, min turabin jar majrur, tsumma harfu atfin, qala fi'il madhi, lahu jar majrur, kun fi'il amr, fayakunu harfu. Kun itu fi'il amr nakis, isimnya kembali ke anta ya. Kun fi'il amr nakis, isimnya fa'ilnya kembali ke anta. Isimnya benar, isimnya kan kalau fi'il madhi nakis isimnya. Oh ya, isimnya. Isimnya anta. Isimnya kembali ke anta. Fayakuna harfu jawab, yakuna fi'il. Yakunu Pak, bukan yakuna. Yakunu ya, maaf. Yakunu fi'il mudhari nakis. Mudhari nakis. Ya. Tafsirnya Inna. Ya, bentar, agak kelihatan ya. Nama tadi 59 ini. Tuh. Inna khalqallahi li Isa min ghairi abin masaluhu kamathali khalqil. Kamathali ini, Pak. Kamasali khalqillahi. Kamathali khalqillahi. Di Adama dan min ghairi abin. Min ghairi abin ya. Min ghairi abin wala umin. Idza khalaqahu. Bukan idza. Idza khalaqa. Bukan idza. Iz. Sukun. Tak saya gede itu. Apa kelihatan.
id khalaqahu min turab id khalaqahu min turabin ardi thumma qala lahu kun Kun fayakun. basyaron. Kun basyaron fakana. Oh, kun basaron fakana fad'uhu ilahiyati Isa likaunihi khalqu min ghairi abin da'u bil Dakwan batilatan. Batilah. da'wa bil batilah fa alaihi salamu Adamu ini mutadad ya. Adamu Fa'adamu alaihissalamu. Adamu alaihi salamu khalaqa min ghairi abin wala umin. Fa Wattafaqal jami'u. Watafaqal jami'u ala annahu abdun min ibadillahi. Sesungguhnya penciptaan Allah untuk Isa kepada Isa tanpa apa-apa adalah seperti perumpamaan penciptaan Allah pada waktu penciptaan Adam yang tanpa bapak dan ibu. Ketika Allah menciptakannya dari tanah, bumi, dari tanah, kemudian Allah berkata, jadilah manusia, maka berjadi. Fad'u dan Dakwa bukan da'u. Dakwa itu artinya klaim ketuhanan Isa. Klaim ketuhanan Isa Karena dia diciptakan dengan tanpa ayah. Tanpa ayah dan Dengan tanpa ayah adalah klaim yang batil. Adalah klaim yang batil. Maka Adam alaihi salam Diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Dari tanah, tanpa ayah dan ibu. Wattafaqal jami'ah itu apa? Dan semuanya sepakat bahwasanya Adam adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Dari Allah. Hamba-hamba Allah. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permasalahan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semisal dengan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah manusia, maka jadi. Inna khalqallahi li'Isa min ghairi abin, masaluhu kamasali khalqillahi li Adama min ghairi abin wala ummin. Sesungguhnya penciptaan Allah terhadap Isa dengan tanpa ayah, itu seperti penciptaan Allah ya kepada Adam dengan tanpa ayah dan ibu. Idh khalaqahu min turabil ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah ya, dari tanah yang ada di bumi. Summa qala lahu kun basyaran. Kemudian Allah berfirman, kun basyaran, jadilah engkau manusia. Maka jadilah Nabi Adam dari tanah. Fada'wa ilahiyatu Isa likaunihi khuliqa min ghairi abin da'wan batilah. Maka klaim ketuhanan Isa karena ia diciptakan tanpa ayah adalah klaim yang batil. Karena alasan orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena Nabi Isa ini dilahirkan dari rahimnya Maryam tanpa ayah. Sehingga mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Ya, karena Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam tanpa ayah.
Maka mereka pun mengklaim ketuhanan Isa karena Isa dilahirkan tanpa adanya ayah. Maka mudah sekali ya untuk membantah klaim yang batil ini. Kenapa? Karena kalau sekiranya Nabi Isa yang tanpa ayah dianggap ya sebagai Tuhan, bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Ya, fa Adamu alaihi khuliqa min ghairi abin wala ummin. Ya, sementara Adam alaihissalatu wassalam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Maka ini lebih berhak lagi. Ya, ini kalau alasannya hanya sebatas tanpa ayah. Bahkan Nabi Adam harusnya lebih hebat daripada Nabi Isa. Ya, kalau Nabi Isa hanya tanpa ayah. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Wattafaqal jami'u ala annahu 'abdun min ibadillah. Sementara ya semuanya sepakat, ya orang Yahudi, orang Nasrani, Muslim, kita semua sepakat bahwasanya Nabi Adam hanyalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Ya. Artinya kalau sekiranya klaim orang Nasrani Nabi Isa merupakan anak Tuhan hanya karena dia dilahirkan tanpa ayah, maka Nabi Adam lebih berhak untuk itu. Kenapa? Karena Nabi Adam dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Di saat yang sama, orang Nasrani tidak menjadikan Nabi Adam sebagai anak Tuhan. Padahal lebih ajaib lagi daripada Nabi Isa. Ini menunjukkan batilnya klaim orang Nasrani tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bagi kita kaum muslimin, jelas ya hanya menganggap Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya sebagai salah satu di antara para rasul Allah yang mulia. Kita menempatkannya, memuliakannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang rasul. Tidak lebih dari itu, ya. Tidak seperti orang Nasrani yang menempatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan ini adalah keyakinan yang batil dalam Islam. Ya. Baik. Silakan baca Umida. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Al-haqqu mubtada, mir robbi jar majrur sebagai khobar, al-kafu mudhofun ilai, fa al-fa'u harfu atfin, la nahiyatun, la nahiyah, takun fi'il madinakis, fa'ilnya anta, minal mumtarin jar majrur sebagai khobar dari kana. Tafsirnya al-haqqul ladzi la sakka fihi fi amri Isa huwal ladzi ja'aka ayyuhar rasulu mir rabbika fadma ala yakinika wa ala ma anta alaihi min tarokil iftiroi wala takun minas sakina wa fi hada tasbiti wa toma wa fi hada tasbitun wa fi hada tasbitun wa ta'anatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya di dalam perkara Isa, yaitu apa yang telah datang kepadanya wahai Rasul dari Tuhannya. Maka peganglah ya Ustaz ya, peganglah atas keyakinanmu dan atas apa. Tadi harusnya fadum ya, fadum ala yakinika, maka senantiasalah. Maka senantiasalah atas keyakinanmu dan atas apa yang dan atasmu dalam meninggalkan keadaan dan senantiasa
Gimana Ustaz? Antala itu maksudnya senantiasalah berada di posisimu. Oh, dan senantiasalah berada di posisimu dalam meninggalkan pengada-ngadaan. Dan janganlah menjadi orang-orang bagian dari orang-orang yang ragu. Dan di dalam hal ini ada penguatan dan ketentaman hati bagi Tadi ini Rasulullah. Tom Anatun ya, jadi bacanya bukan, tadi Ibu bacanya apa gitu? Toma'a ya, Ustaz. Ya. Anatun. Tom Ana. Tom Ana. Dalam hal ini terdapat penguatan dan ketentraman hati bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakatuh Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari sisi Rabbmu, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Jadi ini merupakan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah meragukan kebenaran ya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Isa adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Rasul di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan sebagaimana yang diklaim oleh orang Nasrani. Dan kalau kita sudah tahu bahwasanya ini adalah kebenaran, maka janganlah sekali-kali kita menjadi orang yang ragu. Kita harus senantiasa memegang teguh kebenaran tersebut dan istiqomah di atasnya. Inilah sikap seorang Muslim. Seorang Muslim, kalau sudah tahu satu hal itu sebagai kebenaran, maka dia akan terus berada dalam posisi itu dan tidak akan ragu terhadap kebenaran tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Maka barang siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datangnya kepadamu ilmu, maka katakan ta'alau itu artinya apa ya Ustaz? Mari gitu. Oh, mari. Maka katakan mari kita panggil bapak-bapak kami dan bapak-bapak kalian dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian dan diri-diri kami dan diri-diri kalian, kemudian kita bermubahalah, kemudian kami naja'al ini, maka kita jadikan laknat Allah atas orang yang berdusta. Maka kita jadikan laknat Allah di atas orang-orang yang berdusta. Al-fa'u harfu isti'naf, man harfu syartin sebagai mubtada, hajja ini fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke man, al-kafu maf'ul bih fihi jar majrur. Min ba'di jar majrur, ba'dinya dhorof, ma mudhof ilaih, ja'a fi'il madhi, fa'ilnya adalah Allah ya Ustaz ya. Yang datang kapan? Waman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Bala kemak ya. Mau kemak. Al-kafu maf'ul bih minal ilmi jar majrur. Al-fa'u harfu jawab, qul fi'il amr, ta'alau ini fi'il mudhari ya Ustaz, majzum ya. Ta'alau itu mari itu berarti apa? Mari. Amr ya? Oh, fi'il amr ya. Iya. Kan kalau kita murid satu depan ta'al ya akhi ya. Sini gitu ya. Oh, iya ta'al iya. Ini ta'alau jamaknya. Iya. Ta'alau fi'il amr berarti fa'ilnya anta.
Nad'u ini fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, abna'a maf'ul bih, na mudhaf ilaih. Al-waw harfu atfin, abna'a ma'tuf ke abna'a yang sebelumnya, kum mudhaf ilaih. Al-waw harfu atfin, nisa'a ma'tuf, na mudhaf ilaih. Al-waw harfu atfin, nisa'a ma'tuf, kum mudhaf ilaih. Al-waw harfu atfin, anfusa ma'tuf, na mudhaf ilaih. Al-waw harfu atfin, anfusa ma'tuf, kum mudhaf ilaih. Thumma harfu atfin, nabtahil, ini fi'il mudhari. Nabtahil, ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari majzum ya Ustaz. Al-fa'u harfu atfin, naj'al, fi'il mudhari majzum. La'nata maf'ul bih, Allah mudhaf ilaih, 'alal kadzibin jar majrur. Faman jadiluka ayyuhar rasul. Faman jadalaka. Wajadalaka. Faman jadalaka ayyuhar rasul fil masihi Isa bin Maryam min ba'di ma ja'aka minal ilmi fi amri Isa alaihi salam faqul lahum ta'alau nukhdiru ya. Nukhdir. Benar nukhdir. Ta'alau nukhdir abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Summa ini enggak tahu. Natajih. Summa natajih ilallahi bid-du'ai an yunazzila uqubatahu wa la'natahu 'alal kadzibina fi qaulihim al-musirrina 'ala 'inadihim. Al-musirrina. Maka barang siapa yang menentangmu, wahai Rasul, dalam perkara Al-Masih Isa ibnu Maryam, setelah datangnya kepadamu ilmu tentang perkara Isa alaihi salam, maka katakan kepada mereka, marilah kita hadirkan bapak-bapak kami dan bapak-bapak kalian, dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian, dan jiwa-jiwa kami dan jiwa-jiwa kalian. Kemudian kita menghadap kepada Allah dengan doa agar Allah menurunkan hukumannya dan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta atas perkataan mereka, yang tetap bersikukuh di atas pengingkaran mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka siapa saja yang membantahmu pada masalah ketuhanan Isa, ya, pada masalah klaim atas ketuhanan Isa yang kita yakini bahwasanya itu adalah klaim yang batil, setelah datang kepadamu ilmu tentang masalah tersebut, maka katakanlah kepada mereka, mari kita panggil anak-anak kita dan anak kalian, ya, kemudian istri-istri kami dan istri kalian, kemudian diri kami dan diri kalian, summa nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Ya, kita bermubahalah, maka kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Keberanian kita kaum muslimin mengajak mubahalah orang-orang kafir dari kalangan Nasrani, ini menunjukkan keyakinan kita bahwasanya kita yang berada di atas kebenaran. Jadi di dalam Islam ada yang namanya mubahalah. Mubahalah adalah sumpah saling laknat, ya. Jadi kalau ada dua pihak yang masing-masing mengklaim di atas kebenaran, maka kedua pihak ini bisa melakukan yang namanya mubahalah, yaitu kita kumpulkan semua yang bertikai, diajak semua anak istrinya, lalu kita bersumpah, ya, kalau siapa saja yang berada di atas kebatilan,
Siapa saja yang berdusta, maka semoga Allah menimpakan laknat untuknya, keluarganya, dan anak keturunannya. Ini namanya mubahalah. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasannya ya Rasulullah SAW dan kaum muslimin berada di atas kebenaran. Ya, karena kita meyakini bahwasanya klaim mereka adalah dusta dan kita mendoakan laknat ya Allah atas mereka. Karena mereka lah yang berdusta. Ya, klaim mereka bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, ini merupakan klaim yang batil, ini merupakan dusta. Karena kalau sekiranya Nabi Isa dianggap anak Tuhan atau Tuhan hanya karena ya Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, maka Nabi Adam lebih berhak lagi. Karena Nabi Adam alaihissalam dilahirkan tanpa anak dan tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya. Sementara mereka, kaum Nasrani, tidak menjadikan Nabi Adam sebagai Tuhan. Padahal itu lebih ajaib daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Silakan baca Ibu Dahelis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna harfu taukidin wa nasbin. Hadza isim isyaroh, isim inna. Iya, isim isyarah dulu bilangnya. Isim isyarah sebagai isimnya inna. Isim isyarah sebagai isim inna. La harfu taukid. Huwa mubtada, al-qasasu khobar, al-haqqu na'at. Wa harfu al-waw harfu. Terus berarti khobarnya ini yang mana? Jumlahnya ya? Enggak, jumlahnya ini wal qasas, jumlah dari wal qasas jadi khobarnya inna. Oh, jumlah al-qasasul haqqu itu Ustaz ya. Al-waw harfu atfin, ma harfu nafin, min ilahin jar majrur, illa harfu istisna. Ini min ilahin jar majrur mahalnya sebagai mubtada marfu. Yang mana Ustaz? Mubtada? Min ilahin. Min ilahin jar majrur sebagai mubtada. Ini nanti ada istilahnya dia mahalnya sebagai mubtada. Mahal itu kedudukannya mubtada. Mahallah kedudukan. Nanti Allahunya jadi sebagai khobar. Karena ilahnya kan mulgo nggak dipakai kan. Ada istilahnya nggak dipakai, jadi Allahnya khobar. Jadi ilah disebut apa Ustaz? Tidak dipakai gitu aja? Ada tuh istisna'i mulghatun gitu. Oh, ada pun istisna mulghatun. Mulghah itu nggak dipakai. Oh, mulghah. Allahu sebagai mubtada. Khobar. Khobar ya. Khobar. Nah, Ustaz. Mahallanya sebagai apa tadi mubtada? Loh. Udah Allahu khobar aja. Mana Ustaz? Yang tadi yang ilahin. Allahu khobar aja. Min ilahin yang mahalnya mubtada. Mahalnya mubtada. Allahu khobar. Nah. Al-wawu harfu atfin, inna harfu takkidin wa nasbin, Allaha lafuz dalalah sebagai isim inna, la harfu taukid, huwa mubtada, al-azizu khobar, al-hakimu khobar. Inna hadzal ladzi amba'atka bihi ayyuhar rasul. Anba'atka jadi apa nanti? Filenya mana? Anba'tuka. Anba'tuka. Aku ceritakan padamu itu ya. Ya gitu. Inna hadzal ladzi anba'tuka bihi
ayuhar rasul. Min amri Isa lahuwal nabaul nabaul haqqu alladzi la syakka fihi wa ma min ma'budi yastahiqqu wa ma min ma'budin ma'budin kan majrur. wa ma min ma'budin yastahiqqu Yastahiqqul ibadata illallah wahdahu wa innallaha lahuwal azizu fi mulkihi al-hakimu fi tadbirihi wa fa'ilihi wa fi'lihi wa tadbirihi ya wa fi'lihi. Sesungguhnya ini kami ceritakan kepada kamu wahai Rasul dari perkara Isa adalah kabar yang benar. Adalah kabar yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada dari sesembahan yang apa Ustaz? Yastahiqo. Yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi kecuali kepada Allah semata. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa dalam mulki, dalam kerajaannya. Hah? Mulki. Iya, kerajaannya betul. Kerajaannya. Al-Hakimu dan maha bijaksana dalam pengurusan dan perbuatannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya kisah ini adalah kisah yang benar. Jadi berita tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah berita yang benar. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia adalah rasul yang mulia. Kita mengakui kemuliaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Nabi Isa hanyalah salah satu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembah makhluk, kita hanya boleh menyembah Khaliq, orang yang menciptakan manusia, orang yang menciptakan bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah yang harusnya kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Dan Nabi Isa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini berlaku untuk semuanya, ya. Berlaku untuk semuanya. Kita tidak boleh menyembah kepada laut, kepada matahari, kepada api, kepada pohon angker misalnya, kepada wali keramat. Tidak boleh kita menyembah kepada mereka. Ya, kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu ya benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa di dalam kerajaannya, maha bijaksana di dalam pengaturannya dan dalam perbuatannya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibaca Aldi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan inilah kisah yang hak,
tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kok antum bacanya yang itu sih? Antum harusnya fa'in tawallau. Oh iya ya. Ayo. Fa'in tawallau fa'innallaha alimun bil mufsidin. Kemudian jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Fa harfu istinafiyah, in harfu syarat, tawallau Fil mudhari majzum. fi'il mudhari majzum dengan fa'ilnya adalah al-wawu, fa adalah harfu jawab syarat, inna adalah harfu taukid, Allah sebagai isim inna, alimun sebagai khobar inna, bil mufsidin sebagai jar dan majrur. Fa in a'radu an tasdiqika wa ittiba'ika fahum. Ini namanya hamzah wasal. Oh, ya. Wattiba'ika. Wattiba'ika fahum al-mufsiduna wallahu alimun bihim wasayujazihim ala zalika. Maka jika mereka berpaling dari kebenaran yang kamu bawa dan mengikutinya, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah mengetahui mereka, dan Allah mengetahui perlakuan mereka ya gitu. Dan akan segera membalasnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Fa in a'radu an tasdiqika wattiba'ika fahumul mufsidun. Maka jika mereka yaitu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berpaling dari membenarkanmu dan mengikuti jalanmu, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wallahu alimun bihim, dan Allah Maha mengetahui mereka, wa sayujazihim ala dzalika, dan Allah yang akan membalas perbuatan mereka. Ya, baik. Lanjutkan. Ya, Bu Hayati, silakan dibaca. Na'am, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyuhal kitab Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian, bahwa tidaklah kami menyembah kecuali Allah, dan kami tidak menyekutukan dengannya sesuatu, dan tidaklah menjadikan sebagian kita sebagian yang lain Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Maka jika mereka berpaling,
maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang menyerahkan diri. Qul fi'il amr, fa'ilnya anta, ya harfun nida, ahla munada, al-kitabi, mudhafun ilaih, ta'alau fi'il amr, fa'ilnya antum, ila kalimati jar wa majrur. Kalau bukan antum, fa'ilnya wawunya. Oh, fa'ilnya waw. Nah. Ila kalimatin jar wa majrur sawain sifah na'at ya Ustaz. Baina dhorof makan, na mudhafun ilaih, wa harfu atfin, baina ini ma'tuf ke bainana, kum mudhafun ilaih, alla harfu nas. Bukan a, tapi an. Karena Allah itu asalnya an lah gitu. Harfu nasbin, la nafiyah, na'buda, fi'il mudhari, fa'ilnya mansubun bi an ya. Mansubun bi an, fa'ilnya nahnu, illa adatul istisna, Allahu maf'ulun Allaha maf'ul bih, wa harfu atfin la nafiyah, nusyrika ma'tuf ke na'buda, bihi jar wa majrur, syai'an maf'ul bih, wa harfu atfin la nafiyah, yattakhidha fi'il mudhari, ba'duna fa'il. Ba'dunya fa'il. Ba'du fa'il, na mudhafun ilaih, ba'dun maf'ul bih juga ya. Ba'dun. Tadi kan na mudhaf ilaih, ba'dun maf'ul bih, arbaban ya. Maf'ul bih lagi. Arbaban maf'ul bih. Min duni jar wa majrur, Allahi mudhafun ilaih, fa istinafiyah, in harfu syart, jazm, tawallau fi'il madi, fa'ilnya waw, fa jawabus syart, qulu fi'il amr, fa'ilnya waw, ishhadu fi'il amr, fa'ilnya waw, bi anna jar wa majrur. Terus Muslimun khobar anna. Ya tadi bi anna, annanya kan harfu taukid, kemudian na-nya isimnya, muslimun sebagai khobarnya. Kayak gitu. Nah, nanti sekarang qul ayyuhar rasulu li ahlil kitabi minal yahudi wan nasara ta'alau ila kalimatin adlin wa haqqin naltazimu biha jami'an wahia anna nakhussa wahia anna khussallaha wahdahu bil ibadati wala nattakhidhu ayyuha matub dia karena khussa. Wala nattakhidha ayya syarikin ma'ahu min wathanin au sonamin au solibin au tawutin au ghairi dhalik wala yadinu. Oh iya wadinuna. Wala yadinu ba'duna li ba'din bi ta'ati min dunillahi fa in a'radu an hadhihi da'wati at-tayyibati faqulu lahum ayyuhal mu'minuna ishhadu alaina
bi anna muslimun munqaduna li rabbina bil ubudiyati wal ikhlas Wal ikhlasi. wa da'wati ila kalimatin sawa'in kama tuwat Wa da'watu ila da'watu wa bentar, da'watu bentar. Ini maksudnya kemana ya? Oh, wa da'watu. Ini ada kalimat baru, wa da'watu. wa da'watu ila kalimatin sawa'in kama tuwajjahu ilal yahudi wan nasara tuwajjahu ila man jaro majrohum. Nah, Katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani, kemarilah kalian kepada kalimat adil dan benar yang kita berpegang teguh kepadanya secara bersama-sama, yaitu mengkhususkan kepada satu-satunya dalam beribadah. Dan kita tidak mengambil sekutu apapun bersamanya dari berhala dan patung atau salib atau togut atau selain itu, dan tidak beragama sebagian dari kita kepada yang lain dengan ketaatan kepada selain Allah. Maka jika mereka berpaling dari ajakan yang baik, maka katakanlah pada mereka, wahai orang-orang yang beriman, persaksikan atas kami bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang melaksanakan ketaatan kepada Tuhan kami dengan ibadah dan ikhlas. Dan ajakan kepada kalimat yang sama itu sebagaimana ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ditujukan juga kepada orang-orang yang berbuat seperti perbuatan mereka. baik, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kita menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak boleh menjadikan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, sebagaimana kata orang Nasrani, Isa adalah anak Allah. Begitupun orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ini merupakan klaim batil yang tidak boleh diklaim oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah kepada mereka, isyhadu, saksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah orang yang menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada seruan semacam ini? Karena sebetulnya seperti yang sudah sering kita bahas, bahwasanya nabi apapun, rasul siapapun yang Allah utus kepada manusia, dakwah mereka sama, seruan mereka sama. Seruan mereka adalah agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Inilah dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada orang Yahudi, Bani Israel. Ini pula yang dibawa oleh Nabi Isa kepada orang Nasrani.
Dan ini pula yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sayangnya sebagaimana yang telah kita baca dalam surah Al-Baqarah, kemudian dalam surah Ali Imran ini, kita lihat bagaimana orang Bani Israel ya, dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani, mereka melakukan makar. Mereka melakukan tipu daya. Mereka mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala hanya demi memuaskan hawa nafsu mereka. Kalau mereka mau jujur, kalau mereka mau ya kembali kepada Taurat yang asli, kepada Injil yang asli, tentu mereka akan memahami bahwasannya seruan dakwah para nabi semuanya sama, agar mereka semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan baik Injil maupun Taurat ya, itu berisi kabar tentang kedatangan nabi yang terakhir yang akan menjadi penutup risalah, yang akan menyempurnakan agama sebelumnya, yang akan menjadi satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Namun karena hawa nafsu, karena cinta dunia, cinta kekuasaan, cinta kedudukan, menyebabkan mereka dijauhkan dari kebenaran. Ya, taib. Barangkali sampai di sini ya untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ibu Dailis bertanya, sekarang yang bermubahalah, bukan muhabalah ya, Bu Dailis, mubahalah. Hanya dari yang memperas kebijakan mereka, apakah yang sama dengan ayat 61 ini? Nah, ini kurang paham dengan pertanyaannya. Intinya mubahalah ini bisa dilakukan kalau ada dua pihak yang mengklaim berada di atas kebenaran, lalu dua-duanya yakin bahwasanya mereka di atas kebenaran, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan mubahalah. Ya, jadi mubahalah ini adalah bertemu dengan semua pihak yang ada, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menimpakan laknat dan adab bagi orang-orang yang berdusta. Ya. Tapi sebetulnya kalau antara Muslim sebaiknya jangan seperti ini ya. Jangan gunakan cara-cara seperti ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara kelompok-kelompok Islam. Ini tidak baik ya. Kelompok Islam harusnya mengedepankan musyawarah ya, musyawarah, karena bagaimanapun kita ini adalah bersaudara. Makanya di ayat ini bukan antara Rasulullah dengan kaum muslimin, tapi antara Rasulullah dengan orang-orang kafir. Jadi ya seharusnya kalau masalah yang timbul antara kelompok-kelompok Islam jangan diselesaikan dengan mubahalah, karena ini apalagi di akhir zaman seperti ini menunjukkan bahwasannya umat Islam tidak bersatu ya, bahkan ini akan dijadikan bahan ejekan orang-orang kafir ya. Jadi rasanya hal-hal semacam ini harusnya tidak terjadi antara kita kaum muslimin ya. Saling melaknat ini tidak boleh dilakukan antara kaum muslimin. Jadi hindari hal-hal semacam ini. Dan memang saya pribadi sangat menyayangkan ya kalau ada dua orang yang bertikai, sama-sama muslim, mereka makan membahalah itu kan artinya mereka saling melaknat satu sama lain. Dan ini tidak baik ya, tidak baik. Jadi kalau muslim sebaiknya yang semacam ini tidak perlu terjadi ya. Jadi kita kedepankan musyawarah, karena bagaimanapun kita kaum muslimin bersaudara. Ya. Baik. Ibu Rahma bertanya, bagaimana membedakan ma yang artinya tidak atau ma yang artinya apa dalam satu kalimat? Yang membedakannya dengan melihat konteks kalimatnya. Seperti tadi dalam ayat 62 ya, inna hada lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah. Ini kan kalau kita artikan apa ya nggak nyambung artinya. Dan apa dari ilah selain Allah? Tidak nyambung. Tapi kalau kita artikan tidak, ini nyambung, dan tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi memang kalau untuk bisa membedakan ma yang merupakan huruf sehingga artinya tidak, kemudian ma yang artinya apa, isim, maka kita lihat konteks kalimatnya. Ya, coba aja artikan, kalau artinya tidak nyambung nggak? Kalau kita artikan apa nyambung nggak? Jadi gitu caranya. Ya. Kemudian Ibu Dahyalis bertanya, alla na'buda illallah. Ayat 64 ya. Alla na'buda illallah, ini kan Allah itu sebenarnya an ditambah la gitu ya. An harfu masdariyin wa nasbin wala nafiyatun
Na'buda fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi fathatun. Jadi na'buda itu dinasabkan dengan an. Keberadaan la di antara an dan na'buda tidak menjadikan hukumnya an itu hilang. Tetap ya. Karena la itu kan nggak punya amal. La itu tidak punya amal. Sehingga na'buda tetap dimansubkan dengan adanya an. Jadi keberadaan la di tengah-tengahnya tidak berpengaruh. Kemudian illa ada tulis istisna mulghah, nggak dipakai. Makanya lafzul jalalah Allah yang ada setelahnya Allah sebagai maf'ul bih. Ini kalau dalam pembahasan istisna, kan istisna ada 3 ya, sempurna positif, sempurna negatif, tidak sempurna negatif. Nah, ayat ini kan berarti tidak sempurna negatif. Dikatakan tidak sempurna karena na'buda fi'il mudhari ya muta'addi, belum ada maf'ul bih, sudah ada illa, maka dia tidak sempurna. Dikatakan negatif karena ada la di depannya. Kaidahnya kalau kalimatnya tidak sempurna negatif, maka i'rabnya tergantung amalnya. Dan di sini Allah sebagai maf'ul bih, makanya dia mansub. Jadi Allah mansubnya bukan karena illa, tapi mansubnya karena sebagai maf'ul bih. Karena ini kalimat tidak sempurna negatif. Ya, jadi memang salah satu manfaat kita menerapkan i'rab itu ya kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari waktu kita belajar ilmu nahwu, insya Allah akan kita ketemukan dalam Al-Quran ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya istisna ada 3, ada sempurna positif. Kalau sempurna positif dia harus mansub. Kalau sempurna negatif boleh mansub, boleh badal. Nah, yang di sini ya tidak sempurna negatif. Maka dia tergantung amalnya. Kalau fa'il ya marfu, maf'ul bih ya mansub, ya, majrur ya majrur kayak gitu. Jadi na'buda ya betul maksudnya bi an. Jadi jangan terkecoh ya. Allah ini bukan satu huruf tapi an dan la. Dan an itu kan huruf nasab sehingga na'buda mansubun bi an. Ya, baik demikian pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.